Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu kebahagiaan yang tiada tara bila setiap hari Tuhan mau berbicara kepada kita agar hidup kita ini tetap di jalan kebenarannya. Selasa 19 April 2022, Tuhan sudah menyiapkan berkat lewat renungan yang berjudul Tetap Berjaga di Pagi Buta. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat ke-35, demikian bunyinya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Saudara, salah satu kegiatan kemasyarakatan yang sudah tidak dilakukan lagi, khususnya di daerah perkotaan, adalah jaga malam atau ronda. Jaga malam atau ronda biasanya diadakan secara bergilir dan disesuaikan dengan kegiatan orang per orang di esok harinya. Biasanya orang yang besoknya libur atau kerja di siang hari, malam itu akan mendapat giliran jaga malam. Setelah selesai jaga malam yang pada umumnya diakhiri pada jam 4 pagi, yang bertugas akan pulang dan beristirahat. Suatu kali di daerah yang masih aktif memberlakukan jaga malam, terjadi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kurang lebih jam 4:30, yaitu saat para penjaga malam sudah pulang ke rumah masing-masing. Sejak saat itu seluruh masyarakat, khususnya yang tidak bertugas jaga malam, diminta juga untuk berjaga-jaga di pagi harinya, paling tidak untuk keamanan rumah masing-masing. Saudara-saudaraku, kelengahan seperti yang disebutkan di atas bukan saja terjadi dalam perkara jasmani, tetapi juga dalam perkara rohani. Dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengajarkan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Di ayat ini, istilah yang dipakai adalah pagi-pagi buta, yang sama artinya dengan pagi-pagi benar. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus mengajarkan supaya orang Kristen, kita semua, berjaga-jaga setiap saat atau senantiasa. Di pagi-pagi buta pun, kita umat Tuhan harus tetap berjaga-jaga walaupun malam harinya sudah berjaga-jaga. Mengapa demikian? Supaya kalau tiba-tiba Tuhan datang, jangan sampai kita didapatinya sedang tidur. Orang Kristen tidak boleh tertidur rohaninya. Orang Kristen yang tertidur rohaninya adalah orang Kristen yang tidak mempraktekkan iman Kristianinya. Dia tidak pernah ke gereja, tidak berdoa, tidak membaca firman Tuhan, tidak melayani Tuhan dan sesama. Ada juga orang Kristen yang tidak senantiasa terjaga rohaninya, seperti mereka yang merasa cukup hanya dengan berbakti di gereja selama 2 jam dalam seminggu. Tetapi ada juga orang Kristen yang sepertinya terjaga rohaninya padahal dia sedang tertidur, yaitu orang Kristen yang melakukan kegiatan kekristenannya hanya sebagai rutinitas belaka tanpa menghayati maknanya. Mereka melakukannya sebagai kewajiban keagamaan saja. Manakala ada pilihan lain yang lebih menguntungkan kedagingannya, mereka akan lari ke sana. Saudara-saudaraku, pertanyaannya, sedang apakah kita ketika Tuhan Yesus datang di pagi-pagi buta? Apakah kita sedang berdoa, menyembah Allah, atau sedang membaca firman-Nya? Atau apakah kita sedang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kehendak-Nya? Oleh sebab itu, saudara,
Marilah, jangan kita buang waktu untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pakailah setiap waktu dalam segala kegiatan untuk menyembah Dia, dengan jalan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Surat Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengapa demikian, saudara? Karena kita harus tahu bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Sebab itu seorang hamba harus terus berjaga-jaga setiap waktu, karena dia tidak tahu kapan tuannya akan datang. Kiranya renungan yang sudah kita dengar pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita mengoreksi penggunaan waktu yang kita lakukan selama ini. Apakah waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita sudah kita gunakan sebaik mungkin? Terutama, biarlah kita selalu berjaga-jaga setiap saat. Waktunya tidak akan lama lagi, Tuhan akan segera datang untuk meminta pertanggungjawaban jawab kepada kita, umat Allah ini, yang adalah hamba-hamba yang dipercayakan untuk mengelola waktu yang Tuhan berikan. Mari saudara, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini selalu kami diperhatikan oleh Tuhan, dan kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir bagi kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami untuk tetap berjaga-jaga, karena waktu di mana Tuhan akan datang tidak kami ketahui. Kalau pagi hari ini Kau berbicara, kami mau mendengar, kami menerima teguran, nasihat, dorongan dari Tuhan, sehingga kami tetap menjadi orang-orang yang memperhatikan kehidupan kami, mengelola waktu kami dengan baik. Roh Kudus kiranya membantu kami untuk mampu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, lindungilah kami dari yang jahat, supaya kami tetap menjaga kehidupan rohani, selalu terjaga, tidak tertidur. Kami tidak mau kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih, inilah kerinduan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kehidupan rohani yang terjaga sepanjang waktu akan menuntun kita pada keuntungan yang kekal selama-lamanya. Selamat bekerja, saudara. Selamat beraktivitas. Tetap tekun, setia, dan berjaga-jaga, karena tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Haleluya. Amin.